Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat, kita lanjutkan membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Kita lihat pada hadis yang ke-16. Sahih? Naam. Ada yang bawa bukunya ibu-ibu? Mari silahkan dibaca. Saya bacakan dulu. Ikuti ummahat. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ikuti saya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslim wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Baik, iqra'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit binatang telah disamak, maka ia telah suci. Hadis riwayat Muslim dan dalam riwayat Imam Al-Arba'ah terdapat lafaz yang berbunyi, kulit binatang apa saja yang disamak. Naam. Qala Syekh, berkata Syekh Al-Bassam tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini, nomor hadisnya 366. Sedangkan dalam riwayat Imam Abu Dawud nomor hadisnya 4123. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis ini nomor 728. Sedangkan dalam kitab Sunan Nasa'i hadisnya nomor 4252.
Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya hadisnya nomor 3609. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu," apabila kulit binatang itu dubigha al-ihab, itu artinya disamak. Faqad tahura, sungguh kulit binatang tadi menjadi suci. Di riwayat yang lainnya berbunyi ayyuma ihabin dubigha, yaitu riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini disebut dengan imam yang 4. Jadi kalau sebut imam yang 4 itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ini menurut istilah Imam Ibnu Hajar. Maka mereka meriwayatkan lafadznya ada tambahan kalimat yang berbunyi ayyuma ihabin dubigha, yaitu kulit binatang apapun jika disamak faqad tahura, maka sesungguhnya dia telah apa? Suci. Taib mufradatul hadis. Kita lihat kosakata dalam hadis ini. Pertama, lafadz idza. Di buku Anda tidak ada ya? Ada lafadz idza di situ? Nah, kalimat idza yaitu syartiyah, ghairu jazimah. Ini kalimat syarat. Jadi kalau bahasa Indonesia begini, Bu. Bila engkau rajin belajar, maka ada kalimat makanya, maka engkau akan memahami atau mengetahui. Nah, itu contohnya demikian. Apabila kulit binatang telah disamak, maka dia telah menjadi suci. Itu namanya lafadz syartiyah. Selalu kalimatnya idza dubigha ihab faqad tahura. Lafadznya setelah kalimat fa selalu dibaca sukun. Kalimat selalu dibaca sukun. Faqad, bukan faqada, tapi faqad tahura. Kemudian dubigha, makna dubigha. Apa dubigha? Fi'lun madi. Dubigha itu fi'il madi. Apa sih fi'il madi itu, Ibu? Fi'il madi artinya apa? Kata kerja yang telah berlalu. Mabniun lil majhul, dibacanya dengan cara didummah, di kasrah baru di fathah, itu artinya di. Kalau kalimatnya dibaca dabagha atau dabigha, itu artinya menyamak. Tapi kalau dubigha disamak. Contohnya misalnya begini, Ibu. Doroba apa artinya? Memukul. Kalau duriba dipukul. Akhoda mengambil, diambil ukhidha. Menulis kataba, ditulis kutiba. Nah, ini dubigha, apa dubigha? Disamak. Nah, kata beliau dubigha al-jildu dabghan. Dubigha al-jildu dabghan. Atau misalnya kalimatnya dibaca dengan wa yudbagul jaldu bimadati khasa. Ini memiliki arti bahan khusus yaitu menyamak dengan menggunakan bahan khusus selama 2 malam. Di tempat Anda diterjemahkan 2 hari. Tujuannya agar lembab di dalamnya hilang, baunya juga hilang. Maka disebut dengan disamak, dijemur maksudnya. Menggunakan bahan khusus, biasanya lamanya 2 malam atau 2 hari, supaya kelembapan dan baunya hilang. Namanya dubigha. Lalu ada bahasa yang namanya al-ihab. Ihab ini huwa jildul hayawan qabla ayyudbagh. Kulit hewan sebelum dijemur. Itu namanya ihab. Jamaknya apa, Ibu? Uhub. Kalimat jamaknya apa? Uhubun. Nah, kadzalik. Kemudian lafadz yang berikutnya adalah lafadz tahura. Bidomil huruf to-nya dibaca di dummah. Kalau dibaca dengan dummah tuhur. Boleh pula dibaca dengan di fathah tahur. Sama-sama artinya apa? Shara tahiran, bendanya menjadi suci.
Idza dubighal ihab, bila kulit itu disamak, faqad tahura, sesungguhnya kulit menjadi suci. Lalu ada lafaz ayyuma, ya, ai isim jazim yujzamu fi'laini. Ayyuma itu kalimat isim yang berfungsi menjazmkan. Menjazm itu maksudnya dibaca dengan kalimat jazm. Ayyuma ihab dubigha, ayyuma ihabin dubigha, kulit apapun jika dia itu disamak, faqad tahura, sesungguhnya dia telah apa? Menjadi suci. Kita lewati. Sebelum dijelaskan tentang makna hadis ini, kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17. Ikuti saya. Wa an Salamah ibnil Muhabbik. Saya ulang. Wa an Salamah ibnil Muhabbiq. Wa an Salamah ibnil Muhabbiq. Kita ulangi lagi, rinci. Wa an Salamah ibnil Muhabbiq. Sekarang kita sambung. Wa an Salamah ibnil Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitah tuhuruha. Saya ulang. Dibagu juludil maitah tuhuruha, sahahahu Ibnu Hibban. Tayyib, tafadhali. Iqra'i. Dari salah Al-Muhammad radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit lantai adalah cara mensucikan kulit tersebut. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang benar cara bacanya bukan muhabbaq, muhabbik. Di kasrah, bukan di fathah, ya. Jadi kalimat yang benar adalah muhabbiq. Ini yang biasa dibaca oleh al-hadis dengan lafaz di kasrah, muhabbiq. Baik, lanjutkan. Dilanjutkan dibaca. Ringkas hadis. Hadis di atas adalah sahih. Al-Hadis berkata dalam Al-Hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban. Dari hadis Al-Juhbun Fatadah dari Salma Al-Muhabbiq dan sanadnya sahih. Nah, kemudian di dalam pembahasan ini ada hadis dari Ibnu Abbas yang berstatus marfu. Marfu artinya apa, Ibu? Riwayat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya perkataan Ibnu Abbas, tapi ini dinisbatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya berbunyi apa? Menyamak kulit berarti mensucikan. Iya, dibaghul ihabi tuhuruhu. Lafaznya menjadi pakai hu. Kalau tadi itu kan dibagu juludil maitah tahuruha. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Abbas meriwayatkan sampai kepada Nabi, lafaznya berbunyi dibagul ihabi tuhuruhu. Dibagul ihabi tuhuruhu. Dan pada asalnya riwayat itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Nah, apa artinya? Menyamak kulit berarti apa? Mensucikannya. Lanjutkan, Ukhti. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Adapun ini terdapat pada riwayat Imam Muslim. Summa. Hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah oleh An-Nasa'i, At-Tahawi dan Ibnu Hibban. Al-Qatani dan Al-Munawi mengemukakan bahwa ini adalah hadis mutawatir melalui 14 sahabat. Itu wadakara kullu minal kattani, bukan qattani tapi apa? Kattani pakai kaf. Lanjutkan.
Ad-Daruqutni mengemukakan sanad-sanad hadis tersebut dengan berbagai lafaz. Ia kemudian berkata, sanad-sanad hadis tersebut sahih dan Imam Nawawi telah mensahihkannya. Berarti riwayat ini adalah kategori riwayat yang sahih, yaitu riwayat yang berbunyi dibagu juludil maitah tahuruha. Dibagu juludil maitah tahuruha, menyamak kulit bangkai adalah cara untuk mensucikannya. Mensucikan apa itu? Kulit tersebut. Nanti kita akan jelaskan faedah fikihnya. Ada kosakata di sana, yaitu kalimat muhabbiq bidammil mim wa fathul ha al mahmala summa ba maksurah musaddada. Jadi yang benar cara bacanya adalah muhabbiq, bukan apa tadi? Bukan muhabbaq. Kemudian julud. Julud itu adalah kalimat jamak jadi dari jildun. Artinya adalah apa? Ghosaul jism, yaitu penutup sebuah tubuh. Ghosaul jism, yaitu kulit. Kemudian maitah dibaca dengan bitakhfif mitah, yaitu al hayawanul ladzi mata, binatang yang mati dengan cara tidak disembelih yang syar'i. Namanya apa? Maitah atau mitah. Artinya apa itu Ibu? Bangkai. Tadi yang pertama kita menjelaskan tentang kulit yang disamak, dijemur kemudian diberi obat tertentu 2 malam, itu disebut dengan dubigha. Yang kedua, kulit binatang bangkai yang dikuliti. Kulit binatang bangkai yang dikuliti kemudian disamak juga, itu sama dengan mensucikannya. Nah, sekarang ada hadis yang ketiga baru kita jelaskan. Wa an Maimunah jami'ah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha faqal law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqal yutahhiruhal ma'u wal qaradu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Baik, iqra'i. Imunah Su'anha dia berkata, Nabi Muhammad SAW melewati seekor kambing yang tengah diseret oleh suatu kaum. Rasulullah SAW bersabda, kalau saja kalian ambil kulitnya. Mereka menjawab, ia adalah bangkai. Rasulullah SAW berkata, air dan daun akasia bisa mensucikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, lanjutkan. Hadis di atas berstatus hasan dengan adanya hadis yang mendukungnya. Al-Hafiz di dalam At-Talhis berkata, hadis di atas diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dari hadis Aliyah binti Sabah dari Maimunah. Hadis di atas dinilai sahih oleh Ibnu Sakan dan Al-Hakim. Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Malik bin Al-Zofa dan ibunya Aliyah, di mana keduanya tidak diketahui atau majhul. Akan tetapi hadis ini hasan dengan beberapa hadis-hadis pendukungnya. Nah, baik, sekarang kita lihat mufradat hadis. Kalimat syat. Syat itu maknanya adalah apa? Kambing yang masih seekor domba atau kambing yang biasanya masih kecil, maka disebut dengan syatun. Tapi ikhwati azanillah wa iyyakum, bisa juga istilah syat ini umum, baik itu jantan maupun betina. Qarat, apa itu qarat? Qarat ini bi fathatain dibaca dengan al-qarat, yaitu habbu syajaris salam, jenis tumbuhan berasal dari sebuah biji. Sering kita menyebutnya dengan apa? Akasia, padahal tidak seperti itu, hanya mirip saja.
namanya qarb. Biasanya digunakan untuk mencuci kulit yang mau dikeringkan supaya hilang apa? Baunya, karena dia mengandung minyak. Nah, semua di 3 hadis ini penulis menjelaskan beberapa faedah dari 3 buah hadis itu. Faedah yang pertama, hadis Ibnu Abbas umumuhu yadullu ala anna ayyu ihabin dubigha faqad tahura min hayawani tairin fil hayati aw ghairu tahir. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza dubighal ihab faqad tahura. Kalau seandainya kulit itu disamak, maka sesungguhnya kulit tadi menjadi apa? Suci. Itu menunjukkan bukti berdasarkan keumuman riwayatnya, apapun yang telah disamak dari sebuah kulit maka dihukumi suci. Baik kulit tersebut berasal dari hewan ketika masih hidup dia termasuk yang suci, ataupun dari hewan ketika dia itu semasa hidupnya bukan termasuk kategori binatang yang suci. Jadi kata beliau, ikhwati azanillah wa iyyakum, hadis itu menunjukkan binatang apapun yang semasa hidupnya dia suci maupun semasa hidupnya dia itu najis, kalau dia mati atau kulitnya disamak maka kulitnya menjadi apa? Suci. Ini pada asalnya. Tapi ada hadis Maimunah di mana hadis Maimunah mengatakan lau akhadtum ihaba faqul inna mayyita. Kata hadis Maimunah tadi itu, andai saja di antara kalian ada yang mengambil kulit binatang kambing ini, niscaya itu akan cukup bagimu. Kalau kata para sahabat, ini kan bangkai. Kata beliau yutahiruhal ma wal qarat, bisa mensucikannya air dan apa? Tanaman seperti pohon apa? Akasia tadi. Nah, sini menjelaskan akhwat umat yang dimuliakan Allah taala, yang dimaksud bisa disamak menjadi suci kalau binatang itu pada asalnya adalah binatang yang halal dikonsumsi. Kalau babi hukum asalnya memang haram dan dia najis. Sebagaimana juga al-kalb, anjing, telah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, walaupun dia disamak hukumnya tetap haram, maka nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh pula dipergunakan untuk keperluan yang lain, seperti kulit babi dibuat tas, kulit babi dibuat sepatu atau sendal, itu tidak diperbolehkan karena memang pada asalnya binatang tersebut hukumnya haram atau najis. Wallahu a'lam bishawab. Sania, yang kedua, ukhti, silakan dibaca. 2. Hadis Salamah bin Abi Muhammad menunjukkan bahwa menikah berarti mensucikan kulit bangkai secara mutlak. Akan tetapi hadis riwayat Maimunah mentafsir keumumannya. Ya, sama ini. Hadis Salamah bin Ibnu Muhabbik sama dengan hadisnya Ibnu Abbas, menunjukkan kulit apapun, pokoknya kalau disamak dia suci. Tapi sekali lagi hadis Maimunah mentaksisnya, memberikan penjelasan, enggak semua binatang, tapi binatang di situ binatang apa? Yang halal pada masa hidupnya dia dikonsumsi. Kalau binatang itu pada asalnya haram dikonsumsi, maka tidak bisa menjadi suci. Lanjutkan. Yang ketiga. 3. Hadis menunjukkan bahwa menyamak dapat mensucikan menjadi bangkai. Dan hewan-hewan lainnya akan dimakan. Nah, macam belum. Hadisul Maimunah yadullu ala anna dibagha yutahiru jilda syatil mayyita wa mislu syati ghairiha minal hayawanatil halal akliha. Kata beliau, hadis Maimunah ini menjelaskan, hadis Maimunah tadi itu yang Nabi mengatakan kalau seandainya di antara kalian itu akhadtum ihaba, mau mengambil kulitnya, kata beliau begitu. Ini menunjukkan bukti pengkhususan yang disamak adalah binatang yang semasa hidupnya pada asalnya halal dikonsumsi. Seperti kambing dan semisal kambing apa umat? Ya sapi. Kalau buaya gimana? Buaya halal atau haram? Khilaf para ulama ya. Ada yang berpendapat halal, seperti Syekh Utsaimin berpendapat buaya itu hukumnya apa? Halal. Alasannya karena tinggalnya di mana?
di air, dan binatang air pada asalnya apa? Halal. Pada asalnya halal. Kalau dikatakan kan dia buas, hiu juga buas, tapi orang juga makan siripnya apa? Hiu. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat demikian. Pendapat yang lain mengatakan dia haram dikarenakan dia memakan sesuatu yang menjijikkan seperti memakan bangkai dan sebagainya. Wallahu alam. Dibantah lagi kalau memang begitu berarti ikan lele juga nggak boleh karena ikan lele kadang makan bangkai ayam. Sahih ummahat. Nah, kadzalik. Jadi ini khilaf para ulama. Ala kuliyal ya sudah, karena kita nggak biasa makan buaya, nggak usah makan buaya. Kan begitu umat ya? Karena kita nggak terbiasa makan buaya. Kalau roti buaya ya nggak apa-apa. Nah, makanya lanjutkan umat. 4. Selain kulit menjadi suci setelah disamak, maka ia boleh digunakan pada hal-hal yang kering dan benda-benda cair. Ia juga boleh dipakai dan dijadikan alas dan manfaat lainnya. Nah, karena dia suci. Madama annal jilda qad tahura ba'da dibaghi, setelah dia itu disamak lalu dianggap oleh syariat sebagai benda yang suci, fa inna yajuz istimalahu fil yabisati wal ma'iati. Baik kulitnya itu dikeringkan maupun belum kering, kalau sudah dipisahkan dari jasadnya, hukumnya saat itu langsung suci. Boleh digunakan untuk membuat alas tempat tidur, boleh digunakan untuk wadah air minum, Ibu? Nah, atau yang semisal daripada itu. Jadi digunakan kulit itu untuk dibuat wadah air minum. Kita menyebutnya ina atau bejana, yang nggak ada masalah. Karena yang tadinya najis sudah berubah menjadi apa? Suci berdasarkan hadis tersebut. Kesimpulan berarti kulit binatang yang halal setelah dikuliti darinya dia suci. Jangan khawatir, menyentuhnya tetap hukumnya suci, tidak perlu mencuci tangannya. Tapi kalau kita menyentuh bangkai, kulitnya belum dipisahkan, maka kulitnya tadi termasuk bagian daripada bangkai. Hukumnya apa Ibu? Najis. Karena bangkai itu apa? Najis. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita mencuci tangan kita. Lanjutkan Ibu poin yang kelima. Ia juga memiliki nilai ekonomis, boleh dijual dan sebagainya. 5. Menyamak dibolehkan dengan benda apa saja yang dapat menyapu sisa-sisa kulit, memperbaiki dan mencegahnya agar tidak berbau busuk dan rusak, baik ia daun akasia, kulit delima dan lainnya yang dapat membersihkan dan menyucikan. Nah, tambahan yang beliau sebutkan di sini bahwa dia boleh dijual karena apa? Karena dia halal. Sudah boleh diperjualbelikan. Kalau benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh seseorang memperjualkan benda yang najis. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini wa yajuzu dibagu bi kulli syai'in. Beliau mengatakan menyamak diperbolehkan dengan benda apa saja yang dapat menyapu sisa-sisa kulit. Maksudnya menghilangkan baunya. Jadi boleh menggunakan biji akasia, menggunakan minyak tertentu, atau kita punya teknologi benda tertentu kimiawi misalnya selama tidak memudaratkan, kemudian dihilangkan baunya dan kulit itu dimanfaatkan, tidak ada masalah. Kemudian dia menjualnya, hukumnya menjadi apa? Halal baginya, diperbolehkan, la ba'sa bihi. Tapi ada khilaf para ulama. Ikhtalafal ulama fi ta'aratil jildil maita ba'da dibaghi idza kanatil maita tahiratun fil hayati. Ulama berbeda pendapat mengenai kesucian kulit bangkai setelah disamak bila bangkai tersebut termasuk kategori binatang yang suci pada saat masa hidupnya. Masih khilaf para ulama. Apakah menunggu kering ataukah dalam kondisi basah sudah dianggap dia sudah suci? Qala Imam Muhammad fadabal Imam Muhammad fil masyhuri min madhabihi. Imam Ahmad berpendapat dalam mazhabnya yang masyhur ila anna jildal maita la yutahiru bid-dibag. Beliau mengatakan kulit bangkai. Jadi binatang ini sudah jadi bangkai, Bu. Bukan binatang yang tadinya hidup disembelih ya. Ini binatang hidup kemudian disembelih, dikuliti, dia suci. Tapi yang dipercaya para ulama itulah binatang bangkai. Semasa hidupnya dia itu suci, halal dikonsumsi, tapi dia jadi bangkai, dapat sapi mati. Apakah ini kulitnya ini suci ketika disamak ataukah enggak? Imam Ahmad berpendapat tidak bisa menjadi suci karena sebab disamak, walau kan hayawanu thairan fil hayat, walaupun semasa hidupnya dia itu termasuk binatang yang suci. Wa inna ma yajuz istimalu fil yabisat.
Beliau mengatakan ia boleh digunakan pada sesuatu yang kering saja. Ya, jadi ketika dia masih basah maka tidak boleh, kata beliau demikian. Bahkan kata beliau kalau itu dijadikan tempat air nanti menjadi basah, beliau berpendapat itu nggak diperbolehkan. Wawal marwi an Umar, pendapat ini dipilih dari juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab dan putra beliau yang bernama Abdullah, juga sahabat Imran bin Husain serta ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa dalilu ala dzalik, apa alasannya? Alasannya adalah marwahu Ahmad wal arba'ah an Abdullah ibni Uqaim al-Juhani. Diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ahmad dan imam yang 4. Siapa tadi imam yang 4, Ibu? Ibnu Majah. Ahsantunna. Diingat-ingat ya, Bu ya. Imam yang 4 tadi itu. Akhwati azanil wa iyyakum, dia mengatakan riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dan imam yang 4 dari sahabat Abdullah ibnu Uqaim al-Juhani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila qabilati Juhainah. Rasulullah pernah menulis sebuah pesan ya kepada kabilah Juhainah. Di antara isinya beliau menyebutkan rakhastu lakum fi juludil maita fa idza ja'akum kitabi fala tantafi'u minal maita biihabin wala asabin. Kata beliau, aku memberikan keringanan bagi kalian pada kulit-kulit bangkai. Bila datang pada kalian seorang ahli kitab, maka janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai tersebut kecuali kulit dan uratnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini menjadi nasih atau penghapus dalil yang mengatakan bahwa kulit menjadi suci. Jadi artinya dulunya diperbolehkan kemudian dilarang gitu. Dulunya diperbolehkan kemudian dilarang, kata beliau demikian. Bahkan 3 imam berpendapat bahwa yang suci adalah kulit dari hewan yang suci dalam keadaan hidup, sekalipun pengambilan kulit itu setelah ia menjadi bangkai. Imam yang 3 berpendapat berbeda. Siapa imam yang 3 itu, ibu-ibu? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahullah jami. Mereka berpendapat pokoknya kalau kulit sudah dipisahkan dari tubuh atau jasad binatang tersebut, baik itu dia disembelih dengan cara yang syar'i maupun dia menjadi bangkai, tetap kulitnya menjadi apa? Suci. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan ukhti. Pengarang Al-Bukhari berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Atha, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, kepada Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i, Al-Laits, As-Sawi, Ibnu Mubarak dan Ishaq. Hadis ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat Ahmad ini dipilih oleh sekelompok ulama dari para penuturnya, di antaranya Al-Musib, Syarif, Taqiyuddin dan pengarang Al-Faid. Al-Muwaffaq gitu ya. Afwan, Asyarikh, Taqiyuddin, lanjutkan. Al-Faid, lanjutkan. Di antara ulama kontemporer adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdul Rahman bin Sa'di dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dari mereka adalah hadis-hadis yang terdahulu dan yang lainnya. Ya, ini hadis yang kita baca tadi yang menyebutkan bahwa kalau kulit memang disamak, secara zahir hadis menunjukkan kulitnya menjadi apa? Suci walaupun dari apa? Bangkai. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Mengenai kesucian kulit dengan disamak terdapat 15 hadis. Di antaranya adalah hadis-hadis di dalam bab ini. Ya, ini 3 hadis yang kita baca. 3 hadis tadi riwayat siapa, Ibu? Dari jalan sahabat siapa saja? Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Muhabbi, kemudian kemudian siapa, Ibu? Ibunda Maimunah. Lanjutkan. Dan orang-orang yang menilai sucinya kulit ini, dan orang-orang yang menilai sucinya kulit hewan tersebut menjawab dengan hadis Abdullah bin Uqaim dengan menyatakan bahwa ia berkait. Hadisnya Abdullah bin Uqaim yang tadi dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan riwayat itu hasan. Ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan Imam Ahmad mengatakan riwayatnya itu muttarib, karena
yakni mutaribun fi sanadi wa fi matani, baik secara sanad maupun secara matan. Ingat pelajaran yang awal-awal ya Bu ya. Sanad itu artinya rantai perawinya, matan berarti isi hadisnya. Wa annahu hadisun mursal, dan hadisnya ini hadis mursal. Hadis mursal, ingat, mursal itu riwayat yang terkadang perawinya dilangkai langsung naik kepada perawi yang di atasnya. Kita lewati dulu, yaitu dzalika anna Abdullah ibnu Uqaim lam yasma'u minan nabi. Kenapa begitu? Karena ternyata dalam penelitian Abdullah bin Uqaim itu tidak pernah mendengar langsung dari Nabi. Wa mislu hadzal hadis la yuqawi al-nasakh. Maka hadis yang kayak begini enggak bisa digunakan untuk memansuhkan. Li'anna hadisut tathhiri bid-dibaghi asaminhu, di mana hadis-hadis yang menyebutkan tentang sucinya kulit yang disamak lebih kuat dan lebih sahih. Fa ba'dha muttafaqun alaih, bahkan sebagiannya hadisnya disepakati secara muttafaqun alaih. Maka hadis yang menyebutkan tentang hadis Uqaim, Abdullah bin Uqaim tadi itu, ternyata dia tidak pernah mendengar dari Nabi tentang masalah ini, dan isinya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, makanya disebutkan dengan mutarib di sini, baik sanad maupun matan. Maka amal jawabu Syekh Taqiyuddin, lanjutkan Ukhti. Adapun jawaban Syekh Taqiyuddin, dia berkata, hadis Abdullah bin Uqaim di dalamnya tidak ada larangan menggunakan kulit yang disamak. Maka barangkali haramnya memanfaatkan urat dan kulit sebelum disamak telah ditetapkan oleh teks-teks hukum belakangan. Maksudnya begini, kalau kita menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Uqaim tadi itu, di mana nasnya menjelaskan bahwa Nabi melarang kalau datang ahlul kitab kepadanya, fa idza ja'akum kitabi fala tantafi'u minal maita bihabin wal asabin, maka jangan kamu lagi manfaatkan. Bila datang suratku ini, maksudnya maaf, bila datang tulisanku ini kepada engkau, fala tantafi'u minal maita bihabin wal asabin, jangan lagi kamu memanfaatkan bangkai-bangkai itu baik dari kulit yang disamaknya maupun dari urat-uratnya. Kata Syekh Taqiyuddin, hadis ini masih bisa ditakwil. Apa takwilnya? Yang dilarang itu bukan kulitnya, dalam keadaan telah tersamak sempurna. Yang dilarang kalau dikuliti, binatang itu biasanya dagingnya masih terikut di kulit. Paham ya Ibu? Ibu kalau menguliti binatang itu lihat, kadang-kadang dagingnya masih terikut di kulit. Nah kalau daging yang terikut di kulit itu dimakan, itu nggak boleh, karena dia bagian daripada apa? Bangkai. Menjadi boleh kalau kulitnya sudah disamak dengan sempurna, maka dia suci, sudah boleh dibuat bejana. Fahim tunnah? Nah demikian maksudnya. Dan inilah pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Kita lihat Ibu faedah penting dari hadis tersebut. Ada di buku Anda? Nah, umum hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas yang tadi kita mengatakan idadu bigol ihab faqat taura, yang Nabi katakan apabila telah disamak sebuah kulit maka dia menjadi apa? Suci. Kata beliau, ya dulu ala an ayjildin idanu qiyabid dibab, yaitu kulit binatang yang halal apapun jenisnya dia menjadi suci kalau sudah dikuliti. Faqat tahura walau kana min hayawani muharramul akl bidibin, walau kana min hayawanin muharramul aklu bidibin wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i wa ghairihima wa rajih khilafu. Walaupun misalnya, walaupun binatang tersebut binatang yang pada dasarnya haram dikonsumsi karena dimakan oleh binatang buas. Jadi maksudnya begini, ada hewan kambing. Kambing itu diterkam oleh binatang buas. Paham Ibu? Maka kalau seandainya kita nggak sempat menyembelihnya, kan dia menjadi bangkai. Itu bisa menjadi suci kalau telah dikuliti. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang selainnya, dan warajih khilafu wallahu alam bisawab. Walhasil kita katakan dalam masalah ini, kesimpulannya pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan binatang apapun kalau dia pada asalnya halal dikuliti, kulitnya menjadi apa? Suci kalau telah dijemur atau disamak. Wallahu alam bisawab. Hakada. Selesai hadis tersebut, kita tambahkan satu hadis lagi. Wa an Abi Sa'labah al-Khusa. Saya ulangi. Wa an Abi Sa'labata al-Khusani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah
inna bi ardi qaumin ahlil kitab afanaqulu fi aniyatihim qal la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Silakan dibaca. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tanah kaum ahli kitab. Apakah kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kalian makan di dalamnya kecuali kalian telah menemukan yang lainnya. Sucilah dan makanlah di dalamnya. Kalimat inna, sebentar, Sa'labah bacanya di fathah ya, menjadi Abi Sa'labah. Nah, bukan baca Sa'libah tapi Sa'labah. Kemudian lafaz khussani, kalimat khussani di dhammah pada huruf ha-nya, ini nisbat kepada Khushain ibni Namr, yakni termasuk dari kabilah Qudaah, kabilah Qudaah yang ada, maka dikenal dengan Khushani. Kemudian lafaz inna, inna itu adalah huruf inna yang disukun, yang ditasdid, hamzanya dibaca kasrah, inna asalnya, bertemu dengan huruf nahnu menjadi inna, maknanya adalah apa? Sesungguhnya kami. Jadi biasanya demikian. Orang Arab itu kalau bertemu nun dengan nun digabungkan jadi satu, dibaca dengan tasdid. Kemudian kaumun, apa itu kaum? Kaum itu maknanya sekelompok manusia. Wa khussa bi jama'ati rijali, biasanya dikhususkan untuk kaum laki-laki. Karena mereka yang dominan melakukan berbagai tugas bentuk-bentuk yang sifatnya jama' aqwam. Jadi disebut dengan qaumun, bentuknya ini mudzakkar. Jadi kalau berkumpul laki-laki dengan perempuan juga disebut dengan apa? Qaum. Allah mengatakan misalnya dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi kaum yang diolok lebih baik dibandingkan dengan yang mengolok. Lalu kata Allah, wala nisaun min nisa, jangan pula seorang wanita, jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakuna khairam minhunna, boleh jadi yang diejek itu lebih baik dibandingkan dengan yang mengejek. Jadi lafaz ini menunjukkan kaum biasanya khusus untuk jenis apa? Laki-laki. Kemudian ahlul kitab, apa itu ahlul kitab? Sifatun li kaum, sebuah sifat bagi suatu kaum. Dan dalam Islam ahlul kitab itu disebut dinamakan ahlul kitab karena mereka diturunkan kitab, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Kalau begitu ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani dikenal dengan ahlul kitab. Wallahu alam bishawab. Apa itu kitab? Alkitab dengan ahlul kitab, kitabnya yaitu Taurat dan Injil yang masuk dalam bab ini. Jadi mereka jelas Yahudi dan Nasrani. Sehingga ketika Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab, maka maksudnya siapa sini Ibu? Yahudi dan Nasrani. Hal penting dalam hadis, ma yukhadhu min hadis annahyu anil akli fi awani ahlil kitab. Hukum asalnya dilarang makan menggunakan wadah bejana yang dimiliki oleh ahlul kitab. Siapa mereka tadi Ibu? Naam, di annahum la yatahasawna najasat, karena biasanya mereka tidak pernah memperdulikan najis-najis sehingga bejana mereka kadang terkena najis. Wa rubbama wadau fiha khamran, kadang-kadang malah bejananya digunakan untuk minum khamr, aw lahmal hinzir, wadah untuk makan daging babi. Fal ikhtiyat, maka sikap hati-hatinya adalah ijtinabu awanim, jauhi bejana yang biasa dipakai oleh mereka. Karena kalau kita tinggal di negeri kafir, mereka itu kadang bejananya nggak dicuci, cukup dilap saja sama mereka, dipakai lagi. Nah,
Dan itu kalau bentuknya makanan yang haram, tertinggal sisa-sisa keharamannya, nggak boleh kita menggunakannya. Seorang muslim sekecil apapun harus menghindari perkara yang haram, sebab sesuatu yang haram itu dampaknya apa umat? Menyebabkan doa tidak dikabul oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, dia menyebutkan, yakni summa dzakara rajul as'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama. Ada lelaki yang pakaiannya sudah kumal, rambutnya sudah kusut, sambil mengangkat tangan ke langit dia berkata, ya Rab, ya Rab, wahai Rabbku kabulkan, wahai Rabbku kabulkan, Muhammad haram, makanannya haram, wa masrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, hidupnya dikelilingi dengan benda-benda yang haram. Fa anna yustajabula, dari mana akan dikabulkan doanya? Ini ingat, tiap makanan yang haram menyebabkan doa itu terhalang. Fahim tunna? Oleh sebab itu ibu-ibu mulai memperhatikan jenis-jenis makanan, jangan sembarangan, tapi juga tidak boleh ghulu. Apa itu ghulu? Tidak punya bukti-bukti tentang keharaman, dia katakan haram. Faham maksudnya umat? Oh jangan makan roti ini roti buatan ahlul kitab, haram. Enggak ada dalilnya. Karena hukum asalnya makanan itu apa ibu? Halal, sampai ada bukti bahwa makanan itu bercampur atau berasal dari sesuatu yang haram. Fahim tuan? Taib. Yang kedua ibu. Dua, perbuatan milik orang-orang musyrik dan muslim lainnya lebih utama kebenaran. Hal tersebut karena ahli kitab lebih mendekati kebenaran. Maksud ucapan karena ahli kitab lebih mendekati kebenaran adalah biasanya ahli kitab itu membaca Taurat maupun Injil. Ya, kita tidak memungkiri mereka telah mengubah-ubahnya. Oke? Tapi mereka lebih dekat dengan mengetahui agama samawi dibandingkan dengan musyrikin, paganisme dan yang lainnya. Makanya penulis berkata, awaniyal musyrikina awaniyal kufar, bejana-bejananya orang musyrik atau orang-orang ateis, aula bil man'i, lebih pantas kita menghindarinya. Lanjutkan. Nah, apabila seorang muslim berhubungan untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak mendapatkannya kecuali menurut orang tersebut, maka ia boleh membuktikannya setelah mencucinya terlebih dahulu dengan yakin dengan kesucian. Nah, jadi maksudnya Nabi memberikan penjelasan pada asalnya orang-orang musyrik demikian atau orang kafir demikian. Maka kalau terpaksa kita menggunakannya, beliau menjelaskan di sini, penulis menjelaskan di sini, mencucinya terlebih dahulu liyakin min taharatiha, sehingga itu menambah keyakinan bagi dirinya akan sucinya bejana tersebut. Berapa kali nyucinya Ustaz? Ya sekali aja, bukan 7 kali pakai pasir. Itu kalau dijilat apa? Kalau dijilat anjing. Tapi kalau seandainya tidak, ya dicuci sekali saja. Fahim don? Adapun yang mengatakan dicuci 7 kali ini terlalu melampaui batas, hada gulu. Ini sikap gulu yang dilarang dalam Islam. Nah, bahkan sebagian orang, masya Allah, saking terkena was-wasnya, habis berjabat tangan dengan non muslim dicuci 7 kali. Ya Allah, ini merepotkan dirinya sendiri. Nanti suatu saat kalau dia membeli sesuatu berasal dari orang-orang non muslim, dicuci semua. Padahal nggak tiap segala sesuatu yang berasal dari non muslim dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Keempat, dibolehkan tempat menerima kepentingan dengan orang-orang yang muslim. Karena ini tidak lain kecuali sekedar muamalah dan melakukan hak tetangga, kerabat dan yang sekalian saja. Yang penting tidak ada kecemburuan hati dan tunduk kepada akhir mereka. Nah, jadi bermuamalah kepada non muslim nggak dilarang. Ini jangan salah paham. Sebagian orang menerapkan wala dan barok yang tidak tepat. Ya, kita harus punya sikap barok kepada kekufuran, kesyirikan dan ahli kufur dan ahli kesyirikan. Tapi ingat, Islam tidak melarang bermuamalah, terutama muamalah itu berisi kebaikan untuk mengajak mereka kepada kebaikan pula. Barangkali Allah berhidayah dengan sebab kita terhadap mereka. Fahim tunna? Jadi jual beli kepada orang kafir gimana ya? Boleh. Anda datang ke rumah orang kafir memberi roti, memberi sayur, memberi makanan, boleh. La ba'sa bihi, tidak masalah. Terutama kalau kita jumpai mereka termasuk orang yang menjaga apa? Kesucian diri, misalnya tidak memelihara anjing dan semisalnya, la ba'sa bihi. Ingat, ini diperbolehkan dalam syariat. Tapi ingat juga muamalah jangan kebablasan. Jangan kebablasan.
Kalau dikatakan boleh bermuamalah, lalu semuanya diperbolehkan, enggak demikian juga. Ada hal-hal yang kita tidak diperbolehkan, dilarang, terutama perkara yang berkaitan dengan masalah apa Ibu? Akidah. Dalam masalah akidah enggak boleh kita mengorbankan akidah kita. Karena Allah sudah menjelaskan dalam syariatnya, Allah menyebutkan qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, ya orang kafir, aku tidak akan pernah mau menyembah apa-apa yang kalian sembah. Sampai kepada kalimat lakum dinukum waliyadin. Lanjutkan ukhti. Toleransi dan kemudahan syariat. Hal tersebut karena wajib bagi manusia menjauhkan diri dari sesuatu yang meragukan berdasarkan hadis yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralihkan kepada yang tidak meragukanmu. Ini contoh Islam itu punya kaidah yang tegas. Walaupun Islam memberikan keluasan dan kemudahan dari Allah kepada umatnya. Allah beri banyak kemudahan, tapi ingat tidak boleh bermudah-mudahan, terutama perkara yang dia samar-samar. Nabi kita mengatakan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan itu kepada sesuatu yang tidak ragu bagi dirimu. Misalnya begini umat, Anda menjumpai makanan coklat. Coklat ini misalnya diketahui oleh seseorang di sana ada unsur ini dan unsur itu yang memungkinkan unsur ini tidak halal. Lalu ada jumpai misalnya coklat yang lain yang nyata-nyata dia halal, cuman beda merek. Ya sudah pilih yang jelas-jelas halal. Paham? Tapi ingat sekali lagi, hukum asal makanan pada asalnya apa tadi Ibu? Halal. Fa in ihtajal insanu ila ma la yataqqa bi tahrima fala hajara alaihi wala tadjik fa innahu yajuz istimalu ma nazhi an istimalihi li ajli hajati. Lanjutkan ukhti. Apabila seseorang membutuhkan kepada sesuatu yang belum jelas keharamannya, maka tidak boleh menggugat. Dengan demikian dibolehkan menggunakan sesuatu yang bersih secara khusus. Nah, jadi maksudnya kalau kita butuh dengan sesuatu dan gak ada bukti bahwa itu hukumnya haram atau najis, maka hukum asalnya tadi apa? Boleh, mubah. Tapi kalau kita punya bukti dia itu najis atau haram, maka tidak diperbolehkan. Taib, poin yang ke-6. 6. Di dalam hadis ini terkandung dalil mengenai najisnya khamar. Di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim di dalam kitab Sahih disebutkan, sesungguhnya kami bertetangga dengan kaum ahli kitab. Mereka memasang daging babi dengan anak-anak mereka dan minum khamar dengan wadah-wadah mereka. Rasulullah SAW berkata bersabda yang artinya, seandainya kalian jumpai yang lain, maka makan dan minumlah di dalamnya. Dan apabila kalian tidak menyukainya, maka cucilah ia dengan air, lalu makan dan minumlah dengannya. Baik. Sebagian ulama berdalil dengan hadis di sini untuk menunjukkan bahwasanya ini bukti bahwasanya khamar najis. Wa qad istadalla bi hadzal hadis ala najasatil khamr al-Khattabi. Contohnya Imam Al-Khattabi menggunakan hadis ini untuk menjelaskan bahwa khamar najis dalam kitab Ma'alimus Sunan. Demikian pula Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitabnya Al-Imam. Sebagaimana dinukilkan darinya Az-Zailai dalam kitab Nasbur Raya, Ibnu Hammam dan yang lainnya. Tapi kita katakan sebagai ulama mengatakan bukan, khamar tidak najis. Nabi menyebutkan hal itu karena menunjukkan bejana itu barangkali tersisa ada khamarnya. Bekas khamar tadi bukan karena najisnya, haramnya. Karena enggak setiap yang haram itu apa Ibu? Najis. Karena boleh jadi sisa-sisa khamar itu ada di bejana itu. Nah maka seseorang mengetahui bahwa khamar dalam jumlah yang banyak memabukkan, walaupun sedikit hukumnya apa? Haram. Jadi bukan karena sebab najisnya. Sehingga sebagian pendapat yang mengatakan hukumnya tidak najis dengan dalil di mana pada masa Rasulullah sebagian para sahabat itu membuang khamar di jalan-jalan. Sebab kalau najis, Nabi tentu melarang khamar dibuang di mana? Di jalan-jalan. Jadi ini khilaf yang panjang, nanti di lain waktu kita bisa luaskan bab tentang apakah khamar termasuk najis atau tidak. Yang rajih insyaallah taala khamar bukan termasuk perkara yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini mungkin akhwat dan umat yang dimuliakan oleh Tabaraka wa taala materi kita, semoga bermanfaat. Kita soal jawab, kalau ada pertanyaan tafadhali maskura. Apakah pada saat akikah seorang bayi wajib digundul kepalanya? Kemudian yang kedua, bila wajib digundul, maka apakah seorang bayi yang pada saat akikah tidak digundul, apa
asalkan wajib menyembelih. Nah, wallahu alam biswab, mencukur rambut bayi itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada derajat apa? Wajib. Nabi kita mengatakan, yakni kullu ghulamin ra'inatun bi aqiqati, tiap anak yang dilahirkan tergadai dengan sebab akikah, yakni binatang yang disembelih untuk akikah oleh orang tuanya. Lalu kata Nabi SAW, tutbau yauma sabi, disembelihkan kambing itu di hari yang ke-7. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuhlaku, dan wa tujtanabul adha, dan dijauhkan kotoran atau rambutnya. Maka mencukur rambut bayi hukumnya sunnatun muakkadatun, kalau bisa jangan dihindari. Memang sebagian ulama seperti ulama Dhahiriyah berpendapat hukum mencukur rambutnya wajib. Kami katakan dalam masalah ini jangan jangan sampai dibiarkan rambutnya tumbuh panjang, segera dicukur. Gimana kalau seandainya dulu masa kecilnya kita nggak tahu bahwa dia itu harus dicukur, kemudian sekarang udah dewasa, maksudnya udah usia 5 tahun atau 6 tahun belum dicukur, apakah dicukur? Ya, Dhahiriyah berpendapat dia tetap dicukur, karena ucapan Nabi yang mengatakan wa tujtanabu anhul adha, darinya itu dijauhkan kotoran. Rambut yang tumbuh sejak lahir itu kotor, maka dicukur. Fahimtun? Wallahu alam biswab. Imam Malik berpendapat kalau dia orang wanita sudah dewasa maka tidak mengapa dia tidak mencukurnya, karena pada asalnya wanita tidak diperbolehkan mencukur rambutnya kecuali sekedar pada bagian ujung-ujungnya saja. Ini pendapat Imam Malik. Wallahu alam bisawab. Nah, barakallah. Barakallah. Perusahaan tersebut merupakan BUMN yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan cadar. Anaknya kemauannya. Namun ibu anak sangat kecewa dan sedih saat anaknya adalah anak yang merupakan karena membawa kedua anak sedih. Tolong doakan anak Ustaz agar bisa membahagiakan orang tua anak dengan cara yang Allah memberi dan berkati. Barakallahu fiik wa ja'alaki minas salihat min ahlil jannah, sababul khair liwalidayk wa sababu khair fid dunya wal akhirah laki wa li ahlik. Allahumma amin. Umat, yang pertama, tidak setiap yang menyedihkan orang itu menandakan sebuah kemaksiatan. Kadang-kadang kebenaran disampaikan menyebabkan orang yang belum mengenal kebenaran itu bersedih. Makanya ada istilah dalam Islam, ballighul haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun kebenaran itu terasa pahit. Jadi umat, kalau permasalahan ini si wanita mau pakai cadar kemudian ditawari bekerja di BUMN, dia menolak. Maka yang perlu diketahui, bekerja bagi wanita tidak wajib. Yang wajib bagi wanita menjaga kehormatannya dan tinggal di rumahnya pada asalnya. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetap tinggallah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Maka bila ukhti misalnya tidak diterima kerja karena sebab memakai cadarnya, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami katakan Allah telah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan kasih dirinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan Nabi menyebutkan seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, Allah akan ganti baginya yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Maka kami katakan mudah-mudahan ukhti diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bagaimana jalan keluarnya dalam masalah ini? Ya ukhti bisa bekerja dengan cara yang lainnya. Kalau seandainya juga misalnya kalau misalnya ukhti misalnya belum bersuami, ya segera bersuami. Biar suami yang bekerja, yang menafkahi ukhti. Itu lebih baik, karena memang wanita keutamaan bagi dirinya berada di mana? Di rumah-rumah mereka, mengurus rumah tangganya. Berbakti kepada kedua orang tua bagaimana? Bisa dengan jalan yang lain. Bisa dengan jalan yang lainnya. Kesimpulannya insya Allah bukan termasuk kedurhakaan, terutama bila dia lakukan itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya seorang bagaimana menyikapi posisi saya sebagai pemimpin di rumah, sementara sebagian keluarga saya adalah
Ini maksudnya datang apa ini? Datang bertamu di hari-hari biasa atau di hari khusus ini? Oh, nah, mungkin maksudnya di hari raya mereka gitu ya. Umat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini saya bacakan ucapan seorang ulama. Tadi malam saya bacakan kepada ikhwah kita yang ada di An-Nasa'i. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab jawaban yang baik insyaallah taala. Yakni beliau ditanya ikhwati, ma hukmu tahniatul kuffar bi a'yadihim? Apa toh hukumnya mengucapkan tahniah selamat atas hari raya mereka, orang-orang non muslim? Beliau menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tahniatul kuffari bi aidil Christmas ya Bu ya. Di sini bacanya Christmas. Au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bittifaq. Mengucapkan tahniah terhadap hari raya Christmas dan semisalnya tadi hari-hari mereka, ini haramun bil ittifaq. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Kama naqala dzalika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabi Ahkami Ahli Dhimmah. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Ahkam Ahli Dhimmah. Haitsu qala, kata beliau, wa amma tahni'atu bi syairil kufri, adapun memberikan tahniah kepada syiar-syiar agama non muslim, al mukhtasabi, terutama itu hari-hari yang dikhususkan seperti malam tahun baru dan semisalnya, faharamun bil ittifaq, ini sebuah kesepakatan yang nilainya haram. Ya, ini maksudnya hukumnya haram. Mislu ayyuhanni'ahum bi a'yadihim wa shaumi, misalnya mengucapkan selamat atas hari raya atau puasa mereka. Fa yaqulu Idul Mubarak alaik, seperti berkata Id Mubarak atasmu. Au tahniatu bi yadil Idul nahwi, atau semisalnya kalau di negeri kita bacanya selamat hari raya ini dan itu. Faham, Mat? Kata beliau, fa hada in salima qailu minal kufri. Ingat, ini perhatikan. Seandainya pelakunya selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat, dia harus ingat itu tetap perkara yang nilainya haram. Wa huwa bimanzilati ayyani aw bisujudis lis-salib. Ini sama dengan kedudukan seseorang mengatakan selamat atas sujudmu kepada selain Allah, salib misalnya. Bal dzalika a'dhamu isman indallah, bahkan ini jelas perkara yang lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan wa syaddu maqtan minat ta'niyati, dari mengucapkan kalimat begini Bu, bisyurbil khamr, selamat minum khamr, dibandingkan wa qatlin nafis, selamat sudah sukses membunuh, atau wartikabil fard, selamat sudah berbuat zina. Itu tidak lebih besar dosanya dibandingkan dengan berkata selamat terhadap hari raya mereka. Faham Ibu-ibu? Wa katsirun mimman qadra lidini indahu yaqau fi dzalik, lebih-lebih acara itu belum tentu jelas kebenarannya. Seandainya toh itu agama syariat dari Isa sudah mansuh dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Ustaz cuma hadir ibu-ibu kehadiran. Persetujuan dan ucapan dalam Islam itu ada dua macam Bu. Lisanul hal dan lisanul maqal namanya. Ucapan menggunakan lisan, dan ucapan menggunakan sikap. Jadi kalau misalnya ibu datang di mana di sana difahami, oh Anda setuju dan memberikan ucapan selamat walaupun nggak dengan lisan, itu namanya termasuk mengucapkan sesuatu. Faham ibu-ibu? Ada orang berbuat maksiat, ibu tidak mau mengucapkan selamat, cuman datang ikut nonton dan ngelihat, berarti ikut bersetuju dengan perbuatan apa? Kemaksiatannya. Tidak bisa demikian. Jadi gimana sikap saya Ustaz? Makanya saya sering sampaikan kepada ibu-ibu yang mungkin jadi Bu RT ya Bu ya. Kalau laki-laki kan Pak RT ya. Kalau ibu-ibu jadi Ibu RT, apa yang ibu lakukan? Berbuat baik sama mereka, sama rakyatnya, baik yang muslim maupun yang non muslim. Caranya gimana? Jangan di hari khusus saja. Tiap hari ibu berbuat baik. Kepada non muslim itu datang, ditanya bagaimana kabarnya. Kalau sakit diantar ke rumah sakit, dibantu berobat kalau bisa. Kalau kesulitan kita membantunya, anaknya dalam keadaan memerlukan bantuan kita beri bantuan. Giliran nanti pada saat hari raya mereka kita bisa menolak dengan cara yang baik. Maaf, yang ini bukan saya tidak menghormati Anda, tapi dalam ajaran kami nggak boleh karena Rabb kami melarangnya. Mereka bisa menerima. Paham Ibu? Tapi kalau kita nggak pernah berbuat baik, nggak pernah mengunjungi pas hari rayanya, kita mengatakan maaf saya nggak bisa, ini bukan ajaran agama saya, ya mereka marah. Alaysa kadzalik? Maka umat
Di lain harinya kita berbuat baik. Ustaz, mereka kalau hari raya kita mereka datang, ya nggak apa-apa mereka datang. Kita kasih hadiah mereka beri hadiah, Ustaz, cepat dibalas. Hari itu dia beri kita hadiah, hari itu pula kita balas. Jangan nunggu hari raya yang akan datang. Insya Allah mereka faham. Insya Allah mereka akan paham. Tapi kalau kaum muslimin tidak memahami agamanya, lalu melaksanakan seperti yang tadi disebutkan di awal, ya tentu itu memudaratkan si muslim itu sendiri dan membuat orang lain tadi itu merasa tersinggung. Jadi kita katakan dalam masalah ini, ibu-ibu, toleransi dalam Islam itu ada, tapi jangan kebablasan. Contoh toleransi itu kita biarkan mereka ibadah, nggak boleh diganggu. Fahim tuh? Tapi dengan kita mengatakan, ya saya setuju dengan Anda selamat, nah ini nggak boleh. Fahim tuh? Kita berkata la a'budu mata budun sampai kepada kalimat apa ibu? Lakum dinukum. Saya masih ingat sekali bunda sekalian, dulu sekitar 36 tahun yang lalu lah, kami punya tetangga Nasrani. Mereka suka biasa mengadakan ini. Ketika kami hari raya mereka datang, ketika datang hari raya mereka, kami tidak datang. Mereka bertanya kenapa? Kami jawab, tapi karena kami tiap hari antara dia dengan berbuat kebaikan selalu ada, hablum minannasnya ada. Kita berikan dia hadiah di luar hari rayanya itu. Kemudian pas hari raya mereka kita terangkan ini urusan agama, nggak bisa dipaksakan. Mereka tidak marah karena mereka bahkan mereka menghargai. Fahim tunna? Tapi kalau seandainya kita menghinakan mereka, ya tentu mereka marah. Prinsipnya mulai sekarang diubah caranya berbuat baik kepada saudara-saudara non muslim itu sebangsa ini, saudara sebangsa non muslim itu, ia berbuat baiknya dengan cara yang dituntut oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Hakada ya ummah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian warganya kemarin ada yang mengirim nasi kuning dan sembako. Apa yang disebut dengan memanfaatkan atau bersedia kepada amal mengirim sembako untuk siapa? Jadi warganya mengasan tersebut itu ada yang memberikan sembako kepada yang bisa di hari raya tersebut maksudnya? Ya, mungkin menjelang hari raya. Oh, mungkin menjelang acara mereka memberikan makanan begitu ya. Nah, kalau pada asalnya hukum makanannya halal. Tapi tentang bolehkah kita memanfaatkannya, saya belum bisa menjawab. Insya Allah nanti di lain waktu saya diingatkan ya. Saya masih ingat ada PR yang lalu, itu PR apa ibu ya? Saya lupa itu. Nanti tolong diingatkan juga ibu. Sebab kalau tidak diingatkan karena jadwal yang agak padat, jadi saya agak terlupakan. Diingatkan, tolong diingatkan di SMS atau di WA-in. Insya Allah gitu. Afwan. Baik, kita lanjutkan dari pertanyaan tertulis ibu. Afwan Ustaz, di luar tema, mana yang didahulukan, menemani istri dan anak pergi atau ikut kajian di masjid? Menemani istri dengan anak pergi jalan-jalan atau ke masjid, mana yang lebih didahulukan? Dua-duanya bu. Jalan-jalan sambil ngaji. Faham ibu? Jadi kalau suaminya ditanya gimana Ustaz, di mana kan didahulukan? Didahulukan istri dan anaknya diajak taklim dulu. Habis taklim baru apa? Belanja, begitu. Itu lebih baik. Nah, kata Alik, Ustaz, gimana kalau ngajinya itu kan tidak tiap hari Ustaz, kemudian terkalahkan dengan belanjanya, yang nggak boleh. Kalau ibu udah taklimnya seminggu cuma sekali, giliran mau taklim dikalahkan dengan belanja, ingat ibu-ibu, kita diciptakan bukan untuk memperbanyak belanjaan. Sahih? Kita diciptakan buat apa ibu-ibu? Beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang mau belanja lalu mati? Sahih? Kalau ada orang mau berangkat ilmu juga banyak mati, beda. Tapi yang satu belanja itu ke mall banyak dosanya, melihat yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kalau mau taklim insya Allah wafatnya husnul khotimah. Maka kami nasihatkan kepada ibu-ibu dua-duanya dilakukan ya, yakni berangkat ke masjid taklim, pulangnya belanja, itu lebih baik. Bismillah. Bila sesudah wudhu kaki terinjak kotoran cicak, apakah hanya mencuci yang terkena atau harus mengulangi wudhu? Nggak mengulangi wudhu karena ini nggak membatalkan wudhu. Pembatal wudhu itu sesuatu yang diterangkan oleh syariat, seperti buang angin, buang air kecil atau BAB, atau tertidur. Ada nas yang menyebutkan. Sedangkan menyentuh kotoran tidak ada nas yang menyebutkan batal, tapi wajib dicuci kalau benda tersebut najis. Wallahu a'lam. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana hukumnya ikhwan memakai baju t-shirt? T-shirt itu artinya apa bu? Kaos ya, kaos oblong.
yang memakai nama sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gimana kalau tulisannya yang lain? Misalnya Muslim tulisannya aku Muslim gitu ya. Atau tulisannya jangan takut, aku bukan bawa tenang, saya Muslim bukan teroris. Nah itu tulisan-tulisannya apa boleh? Ya nggak apa-apa ibu-ibu, karena hukum asalnya urusan dunia itu mubah, al aslu fil adati ibaha. Hukum asalnya perkara dunia itu mubah. Tapi kalau bisa tulisannya jangan di punggung. Kenapa begitu? Khawatir kalau dibawa sholat yang di belakangnya terganggu. Mau baca doa istiftah jadi baca tenang, jangan panik, saya Muslim. Ini mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Kedua, ibu dan sekalian ya pakaiannya jangan terlalu ngapret. Apa ngapret itu ibu? Ketat. Jangan membentuk-bentuk lekuk-lekuk tubuhnya kecuali di hadapan istrinya ya nggak apa-apa. Itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada titipan pertanyaan. Bila kita memiliki emas perhiasan sampai nisabnya atau lebih hingga ada yang dipakai, ada yang tersimpan, apakah mengeluarkan zakatnya setiap tahun? Iya ibu-ibu. Kalau ibu punya emas 1 kilo tahun ini keluarkan nisabnya. Tahun depan masih 1 kilo keluarkan lagi nisabnya. Tahun depan lagi 1 kilo keluarkan lagi nisabnya. Selama mencapai keluarkan lagi zakatnya maksud saya. Kalau sudah mencapai nisab maksud saya keluarkan zakatnya. Selama nisabnya mencapai yang ditentukan syariat, ibu keluarkan zakatnya walaupun sampai ibu sudah meninggal dunia. Tetap dikeluarkan apa? Zakatnya. Kalau diwariskan ternyata oleh ahli warisnya mencapai nisab juga, dikeluarkan juga zakatnya. Jadi jangan dikira emas itu dikeluarkan zakatnya cuma 1 kali. Ustaz, apakah boleh memberikan ASI kepada anak hingga umur 2 tahun lebih dikarenakan anak tersebut sakit-sakitan? Bila sakit anak tersebut tidak mau makan apa kecuali hanya ASI. Ya boleh ibu, nggak mengapa. Batasan 2 tahun itu batasan yang utama. Kalau anak itu sakit bahkan obatnya ASI boleh. Selama anak itu belum sampai kepada usia yang mengetahui tentang aurat. Faham maksudnya ibu? Anak usia 10 tahun dikasih ASI ini musibah. Karena dia sudah tahu aurat. Faham ibu? Kalau anak itu 2,5 tahun, 3 tahun dia belum tahu aurat, insya Allah itu perkara yang tidak mengapa. Tapi lebih baik dibiasakan agar anak itu tidak lagi minum ASI setelah mencapai berapa? 2 tahun. Ustaz, apakah boleh menjual kue kering kepada seorang non muslim untuk hari rayanya? Ibu-ibu, ya jika diniatkan untuk hari rayanya itu la yajuz, nggak boleh. Sampai-sampai beliau mengatakan begini, Bu. Ini saya sambungkan ucapan beliau. Wa kadzalika yuhramu 'alal muslimina. Demikian pula diharamkan bagi orang-orang muslim at-tashabbu bil kufar bi iqamatil haflati bi hadhil munasabah. Memperingati berbagai macam perayaan-perayaan orang-orang non muslim. Au tabadul hadaya, atau saling memberi hadiah, au taziul halwa, atau membagi-bagikan permen, au atbaqut ta'am, atau ibu memasakkan makanan mereka. Saya ibu punya usaha apa? Catering ya bu ya. Kalau pesan untuk hari raya mereka ditolak dengan cara yang baik. Au ta'tilal a'mal, atau meliburkan pekerjaan gara-gara hari raya mereka. Itu nggak boleh. Ini termasuk apa? Ucapan Nabi mengatakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Enggak usah kok kita libur. Ini kan karena kita ditentukan oleh pemerintah, bukan karena kita meliburkan diri. Paham tuh? Sama dengan masalah ini apa ibu? Atau siyah, apa siyah itu ibu? Tamasya. Tamasya khusus pada hari mereka nggak boleh. Saya mau tamasya kenapa? Ya sekalian. Nah, sekalian apa ini? Sekalian berbuat maksiat 2 kali begitu. Maka nggak boleh ibu-ibu. Ya sudahlah, ya di rumah saja atau belajar taklim atau belajar ilmu itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian umat. Masih ada lagi? Barakallah. Apa bu? Apakah hukumnya mempunyai usaha berubah? Oh, na'am. Yang pertama umat, pada asalnya jual beli, dagang dan apapun yang tidak disebutkan tentang nas keharamannya boleh. Al aslu fil adati ibaha. Yang kedua,
Di dalamnya tidak boleh ada unsur yang membuat orang terzalimi. Misalnya begini, ibu bikin sarang walet di tengah hutan, ya nggak masalah, karena kotoran-kotoran waletnya pun jatuh di tengah hutan. Ibu bikin usaha sarang walet di pemukiman kaum muslimin, kaum yang lain-lainnya. Mereka sedang menjemur pakaian, tahu-tahu pakaiannya kena hujan kotoran walet. Bagaimana keadaan begini? Ya berarti si pemilik usaha harus meminta izin kepada sebelah kanan kirinya, lalu memberikan kepada mereka perjanjian. Kalau perjanjian mengatakan nggak apa-apa, nanti tiap panen dapat bagian, disepakati oleh mereka, tidak mengapa. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ustaz, kan itu burung waletnya, burung waletnya itu datang ke tempat itu, kemudian sangkarnya diambil, dikonsumsi. Ibu-ibu, Allah mengatakan waja'alna lakumul ardo jami'a, Allah jadikan semua muka bumi ini dan isinya buat kamu. Selama itu bermanfaat buat Anda dan bukan bersikap sia-sia dan mengandung kedzaliman, maka hukum asalnya apa? Boleh. Nggak apa-apa ibu. Ingat ya, jangan mendolimi orang lain. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Syafahullahu ta'ala. Syafahullahu ta'ala wa jala shifaan ajilan. ورفع الله تعالى بأسه وقربه وجعل صدره غير ضيق بل واسعة وجعل الله تعالى بركة في عمره في الدنيا ثم في الآخرة. اللهم آمين. Khalas. Baik, sampai di sini Ibu, semoga bermanfaat. Ingat umat, yang tadi bahasa Arab, sisa soalnya tetap dikerjakan ya. Tetap dikerjakan, dan pertemuan berikutnya kita akan bahas. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.